Halo Sobat Cuan dimanapun Anda berada. Belakangan ini cukup viral ya dan menjadi trending topik di berbagai platform sosial media mengenai binary option dan afiliatornya. Melihat hal tersebut, saya ingin mencoba memberikan sudut pandang baru kepada masyarakat, kepada kita semua agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi mengenai binary option. Kayak saya ingin memberikan pandangan kepada masyarakat yang nantinya kayak masyarakat ini akan, oh ternyata begini loh binary option. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Anonymous. Kalian bisa panggil saya Profesor. Kalian panggil saya Profesor sajalah. Yang jadi pertanyaan, mengapa saya menyembunyikan identitas saya? Bukannya saya tidak berani menunjukkan identitas saya hanya ingin menyampaikan materi yang jelas kepada masyarakat tanpa perlu mengenal saya gitu loh. Saya juga malas gitu apabila kalau ada orang-orang yang mispersepsi dengan saya, ngata-ngatain, ngancem dan sebagainya, yang saya rasa nantinya itu akan mengganggu fokus pekerjaan utama saya. Oleh karena itu ya saya sembunyikan sajalah identitas saya. Jadi mohon maaf kawan, akan tetapi apabila kalian ingin berkomunikasi dengan saya, kalian bisa email saya. Alamat email ada di kolom deskripsi. Dan ingat, saya hanya menerima komunikasi melalui email saja. Video-video channel ini kedepannya akan membongkar mekanisme mengenai binary option kepada masyarakat agar masyarakat tahu gitu, pemerintah juga tahu itu resiko, bahaya dan kejanggalan yang ada di binary option ini. Rencananya akan ada sekitar 7 part yang nantinya apabila kalian tonton secara keseluruhan, kalian akan benar-benar paham mengenai binary option dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan saya minta bantuan kepada kalian agar channel ini bisa cepat up supaya ada banyak yang mendapat manfaat, karena akan ada banyak sekali informasi penting yang belum kalian sadari. Oke, kalau gitu kita lanjut itu. Binary option apakah judi? Sekarang gini aja ya. Sering kali kita mendengar ini dengan tambahan kan trading binary option. Trading binary option. Trading binary option. Ini saya kok ini kata-kata ini tuh seperti janggal gitu, karena trading itu artinya perdagangan, dagang. Trade is dagang, trading itu perdagangan. Binary itu ya B itu 2, option itu pilihan. Jadi maksudnya apa gitu loh, kayak dagang 2 pilihan gitu. Dan apa ya yang namanya dagang pasti kan ada yang ada namanya, ada barangnya, ada barang atau jasanya yang diperdagangkan gitu. Kalau binary option kira-kira apa gitu, coba deh tulis di kolom komentar kalau kalian tahu. Kalau kalian berpendapat kalau binary option itu ada dagangannya gitu. Ini kan secara bahasa aja juga nggak nyambung gitu, trading binary option. Kalau dagang itu apa gitu, dagang barang dagangannya ya sering kali kita lihat ya di binary option itu kan ada per mata kuliah kan, mata uang maksudnya. Di sana ada Euro USD, Jepang Yen USD, ada Crypto IDX, ada banyak lah, dan masih banyak lagi koin-koin di sana. Dan di sana juga ada OTC atau pasar OTC atau over the counter market. Jadi seperti itulah yang apa ya, yang sering kali disebut aset lah. Kita sering kali menyebutkan itu aset. Padahal apa benar kita melakukan transaksi atas aset tersebut gitu? Apa benar kita melakukan transaksi atas aset kripto di dalamnya gitu? Ya ini kan di binary kan juga
juga apa ya, gak jelas barangnya itu apa, itu masih menjadi pertanyaan itu. Atau jangan-jangan emang nggak ada barangnya, ini emang nggak ada gitu. Kita coba pelan-pelan deh. Dan kita tahunya kalau misalkan kalau di binary kan ada pergerakan harga gini kan, kita pilih aja gitu. Ini misalkan di 13.00 kita pilih up, dan ternyata hasil dari pergerakannya ini ke bawah pada 13.01. misalkan kita pakai time frame 1 menit ya, ini berarti kita loss dong. Dan biasanya di binary option itu kalau untung sekitaran 80%an lah, 80% atau enggak ya 90% mentok, dan kalau loss ya hilang semua. Terus fakta lagi tentang binary option itu, kebanyakan itu dinyatakan ilegal oleh negara. Bisa cek di bab bukti, nanti di akhir video saya coba tunjukkan kepada kalian. Terus tapi kalau saya pribadi mengasumsikan bahwa saya punya hipotesis gitu, kalau binary option itu adalah judi. Binary option adalah judi. Kenapa kok judi? Ya karena dagangannya apa gitu, transaksi barang dagangan yang ditransaksikan itu apa gitu dalam binary option, itu yang menjadi pertanyaan. Dan dari segi katanya saja ini tuh udah aneh gitu loh, aneh ini tuh aneh sekali gitu. Trading di binary, perdagangan 2 arah. Terus ya kalau dagangannya apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Makanya saya nyebutnya binary option adalah judi. Kalau memang benar ini judi, kalau memang benar ini apa ya, kalau gimana ya bahasanya, kalau ini memang bukan judi, kenapa kok negara mewarning itu lewat Bapepti? Kenapa negara sudah mewarning kita? Ya mestinya ini kan menandakan kita harus hati-hati dengan situs ini, dengan platform ini, dan apabila terjadi apa-apa kita kan susah mendapat perlindungan hukum kalau terjadi apa-apa gitu. Dan binary option, apakah binary option judi? Ya jawabannya iya, karena dagangannya gak jelas, karena transaksi yang dilakukan itu nggak jelas barangnya dan dinyatakan ilegal oleh Bapepti. Dan ini juga salah satu clue-nya, kalau untung dapatnya 80%, tapi kalau loss ya loss semua gitu. Negara juga sudah mewarning, makanya saya menyebut binary option adalah judi. Loh, tapi kan kalau kita pakai analisa yang baik, belajar money management, uang dingin atau enggak tamak lah, atau cut loss, itu kan bukan judi jadinya. Yakin seperti itu ya. Kalau saya sih, cara investasi ya, semua cara investasi yang benar itu memang seperti itu gitu. Mau investasi di paper aset atau di sektor real, itu sama aja kita menghadapi sebuah ketidakpastian gitu. Semua di dunia ini tuh nggak ada yang pasti. Oleh karena itu kita perlu mempelajari hal tersebut gitu. Judi atau enggak itu yang jadi masalah di sini, itu judi atau enggaknya gitu loh. Judinya ini loh, judi atau enggaknya, bukan masalah untung atau rugi. Gue nggak peduli, saya ya nggak peduli ini untung apa rugi, yang penting fair gitu. Kalau judi ya bilang aja judi, jangan trading. Saya gitu sih. Inilah pernyataan saya, binary option itu bukan instrumen investasi lah, apalagi trading. Aneh loh, kayak orang-orang itu kok sebutnya trading sih. Perdagangan apa? Perdagangan mata uang ya. Kalau perdagangan mata uang tuh itu namanya apa ya, kayak forex lah.
kayak forex, dan naik untung ruginya itu berdasarkan kenaikan harga, bukan atas atau bawah. Dan semua cara investasi yang benar tuh emang ya pakai inilah, pakai analisa yang baik. Tapi binary option itu bukan investasi, itu judi. Ya judi nggak ada pernyataan 100% merugikan, 100% akan rugi. Anda juga enggak. Kalau saham atau forex Anda dinyatakan 100% akan untung, itu juga enggak, itu salah. Terus bagaimana yang kita jadikan bahan pembahasan di sini itu, apakah binary option itu judi apa enggak? Inilah ya yang jadi pertanyaan terbesar tuh, barang yang di trading kan itu apa gitu, yang diperdagangkan itu apa gitu. Taunya kita kan kalau untung ya dapat 80% atau enggak 90%, kalau loss ya hilang gitu. Terus simple, cepat, dapat duitnya tuh cepat, nanti bisa beli ini itu, beli mobil dan sebagainya. Dan kita kalau dapat edukasi atau kelas VIP akan dijamin profit konsisten ya. Itu situ aja motornya. Tapi yang perlu digaris bawah ya teman-teman, ini sih ya, binary option itu bukan instrumen investasi apalagi trading. Ini nggak peduli ya, mau pakai analisa, mau pakai manajemen yang baik, mau pakai uang dingin. Kalau judi ya judi gitu. Kalau emang itu akarnya judi ya judi. Jadi itu aja sih. Sebenarnya coba lah kita bandingkan dengan instrumen yang lainnya kayak saham, forex dan ini sebagainya gitu. Seperti saham misalkan, kita tahu lah saham itu biasanya merepresentasikan dari perusahaan, dan kita bisa tarik itu saham itu. Sebentar saya coba gitu, kita coba seperti riset santai aja lah. Kita coba menyelidiki sebenarnya apa itu yang terjadi gitu. Kita cari aja gitu di sini. Misalkan kita ke Indonesia Stock Exchange ini ya, kita ke sini, kita cari perusahaan ya, kita cari perusahaan mana nih, perusahaan daftar perusahaan tercatat. Nah ini kan kalau saham itu jelas gitu loh, barangnya itu ada, yang diperdagangkan tuh ada nih, ada perusahaannya, ada profil dari perusahaannya. Bergerak di bidang produk makanan. Terus ini Adikarya ini bergerak di bidang konstruksi bangunan gitu. Sedangkan kalau binary option itu apa ya? Saya tanya ya, apa gitu. Kalian yang gemar dengan binary option, saya tanya dulu itu apa. Kemudian forex nih. Kemudian kita bandingkan dengan forex ya. Forex is foreign exchange gitu, pertukaran mata uang asing. Ya jelas itu barangnya ada. Biasanya kan di forex itu kan itu per itu kan, per mata uang kan. Seperti kita di euro USD, misalkan kita euro USD kita ambil buy, berarti kita sebenarnya sedang memegang euro yang harganya, pergerakan harganya tuh relatif terhadap US dollar. Jadi kalau misalkan kita ambil buy dan candlesticknya itu naik, ya kita untung, dan keuntungannya itu berdasarkan tingginya kenaikan itu loh, atau sering disebut pips. Tapi kalau misalkan kita ambil bawah atau sell ya misal, berarti kita tuh sebenarnya sedang membeli USD, euro, maksudnya USD nya, US dollar relatif terhadap euro. Ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama kan kalau buy berarti kita beli euro itu relatif terhadap USD. Kalau kita ambil sell, kita berarti beli USD itu yang relatif yang harganya relatif terhadap
euro gitu, USD yang relatif terhadap euro. Kalian bisa terbayang nggak? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi barangnya tuh ada, itu barang yang ditransaksikan itu ada, dan apa ya, keuntungannya itu diperoleh dari pergerakan atau perubahan nilai dari asetnya. Kalau binary saya tanya deh itu apa gitu ya. Kalau options, option sama features ini ya sama lah, cuman ini barangnya biasanya kalau option itu ada pertanian juga ada, komoditi juga ada gitu. Yang ditransaksikan, yang jadi pertanyaan nih itu sih, yang sekarang garis besarnya gini ya, saya mengatakan ini judi itu bukan karena kita main tebak-tebakan, bukan karena kita nggak main pakai money management atau analisa atau apalah, tapi karena aset yang menjadi dasar itu nggak ada. Udah, itu tuh alasannya. Sebenarnya inilah kesimpulannya, terdapat perbedaan besar pada bagian dasar asetnya. Pada binary option itu kita tidak melakukan transaksi untuk mendapatkan aset apapun, hanya sebatas pada proses pemilihan harga, apakah akan di atas atau di bawah. Ya, simpelnya seperti itu. Coba dah kalian renungi gitu. Dan kalau misalkan para broker yang bergerak di bidang ini itu pas kebanyakan ya mereka untungnya dari potongan gitu. Kalau binary apa coba? Kalau binary option itu dari mana gitu? Perusahaannya bisa bertahan gitu. Perusahaannya bisa untung gitu dari mana coba? Itu pertanyaan, salah satu pertanyaan yang janggal di binary option gitu. Sebenarnya saya punya ilustrasi sederhana lah mengenai binary option. Bentar saya cek dulu ini udah kerekod atau belum ini kalau ini susah nanti kalau nggak kerekod. Oh ternyata sudah. Oke, jadi inilah ilustrasi sederhana dari binary option. Misalnya ini ada dua orang ya, teman lah, ini sedang melihat pergerakan harga indeks harga saham gabungan. Yang ini ya, bro, judi jangan judi lah, jangan judi, kita ganti dengan ini aja, dengan trading. Trading ya kan banyak, ini sudah menjadi kebiasaan kalau binary itu disebut trading. Bro, trading yuk, kira-kira penutupan IHSG hari ini tuh naik apa turun gitu. Oke, lu aja tapi yang duluan milih, tapi syaratnya taruhan gue 80% aja lah dari punya lo gitu. Oke, siapa takut gue pasang 1 juta gitu. Oke, jadi gue 800.000 gitu. Dia nggak tahu kalau gue udah pakai analisa ya. Bollinger Band udah tembus bawah nih, stokastik udah jenuh bawah, gue pilih naik gitu. Dan ya seperti inilah ilustrasi sederhana dari binary option. Apa kalian coba kalian pahami gitu, sesimpel ini. Dan ini kan 1.800.000 kan totalnya. Kalau tebakan naik ini bener, berarti kan dapat 1.800.000. Tapi kalau ini misalkan IHSG nya nanti penutupannya turun, ya Anda kehilangan 1 juta uang Anda. Berarti orang ini tuh kehilangan 1 juta uangnya. Ilustrasi seperti inilah apa yang namanya trading di binary option itu. Ini apa ya, judi yang menunggangi instrumen keuangan gitu loh, instrumen keuangan yang apa ya, bukan resmi ya, pokoknya judi di atas instrumen keuangan, istilahnya seperti itu. IHSG ini ya bisa dijudiin, pergerakan saham di sebuah perusahaan bisa dijudiin juga. Gimana?
dari kalian kira-kira gimana? Kalian nanti kalau masih bingung, saya coba jelaskan lewat email aja. Sekarang gini, terkait bagaimana broker binary itu menjalankan bisnisnya kan, kalau nggak ada barangnya tuh kan mereka tuh dagang apa itu maksudnya ya, kalau nggak ada barangnya duitnya tuh dari mana gitu. Terus juga kalau kita misalkan withdraw kan juga kita nggak dapat potongan, kita depo juga kita nggak dapat kayak ya kayak potongan gitulah, kayak biaya admin atau apa, jarang sekali terjadi gitu katanya sih begitu. Logikanya gini aja tuh, ini kan perusahaan apa ya, ini broker binary option misalkan, ini ada pemasukan input atau dana, maksudnya pemasukan dari perusahaannya atau keuntungan dari perusahaan atau pengeluaran perusahaan untuk operasional dan segala macam. Yang namanya kayak ini misal disebut dengan bisnis lah, bisnis atau usaha atau perusahaan pasti kan menginginkan untung kan. Kalau menginginkan untung berarti pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluaran. Tapi yang jadi pertanyaannya, broker binary option ini pemasukannya dari mana gitu? Coba dari mana gitu? Mereka tuh dagang apa sih sebenarnya? Dari ilustrasi yang sebelumnya itu udah kebayang lah seperti apa itu, bagaimana broker binary option itu bekerja. Berarti kan kalau gini, berarti member-member yang depo itu harus lebih besar daripada yang withdraw kan? Setuju nggak? Pasti setuju saya. Kalau Anda waras pasti setuju. Karena bisnis modelnya itu juga seperti itu. Kita tahu lah. Terus kalau member-member yang depo lebih besar daripada yang withdraw, berarti kan member yang memberikan masukan ini harus sangat banyak kan, agar menutup dari pengeluaran, karena pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluaran gitu. Coba bayangin aja kita bisa dikasih withdraw terus-terusan, kalau ini memang pure bukan judi ya, bayangin aja dari mana gitu uangnya. Kalau nggak dari member-member yang depo terus dari mana gitu. Nah oleh karena itu, karena membutuhkan member-member yang sangat banyak ini, mereka tuh perlu yang namanya marketing. Ya para broker binary ini kan ya menggunakan salah satu strategi marketing namanya program afiliasi, dan orang yang mengikuti program afiliasi tersebut itu disebut dengan afiliator. Yang namanya afiliator atau afiliator binary lah kita menyebutnya, ini kan pasti akan mempersuasif orang, mempersuasif apa ya, mempromosikan lah binary itu, binary-nya gitu. Sebut saja ya, kita sebut saja lah mengedukasi, seperti kata mereka saja, kita sebut saja mengedukasi ya. Mereka akan mengajarkan kita analisa yang baik, belajar yang benar, pakai manajemen, pakai uang dingin, jangan tamak. Itu bullshit sih menurut saya. Dan ya afiliator itu nggak pernah ngomong kalau dirinya tuh afiliator, pasti mereka ngomongnya mentor. Yakin lah 90% lah saya ngomong pasti benar. Tapi kok mereka itu ya, para mentor ini kok terlihat kaya sejahtera, kayak seolah-olah mereka tuh bener-bener jago banget gitu di dunia binary ini gitu kan. Menarik ini, tentu ini menarik. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kekayaan mereka yang seperti itu benar-benar didapat dari trading? Itu masih jadi misteri lah. Nah sekarang kita bahas regulasi lah, ini asik gini. Nanti saya taruh di kolom deskripsi juga lah terkait link-linknya ini. Coba ya kita kunjungi ya, kita coba ini yang pertama nih, kita coba copy
tapi di sini ya, ini dari FCA ini, nih Financial Conduct Authority ya. Nanti kalian bisa baca lengkapnya di sini gitu. Pertama kali di nah ini, the sale and marketing of binary option di banned di UK, United Kingdom gitu loh. Ini UK aja itu membanned loh binary option. Nah ini coba kita baca ya. Oh, aku ada game ini ini before 3 Januari 2018 binary option itu terregulasi. Gambling Commission loh. Gambling is judi bos. Ini tuh yang ngatain tuh FCA loh, regulator asing loh, regulator UK loh, negara maju ini. Nanti kalian coba lah. Oh ini ada apa nih, binary option scam, penipuan binary option. Nanti kalian bisa coba baca-baca sendiri. Kita coba yang ini sekarang. Soalnya saya ini ngomong ada dasarnya gitu loh, enggak. Dan ini kan dari 2017 sebenarnya, dan sekarang sudah 2022 gitu. Oke. Ini dari Commodity Futures Trading Commission. Ini CFTC itu apa ya? CFTC kita cari ya, Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat loh. Ini punyanya Amerika loh bro, ini punyanya Amerika. Nanti bisa kalian baca. Because of their complicated, if you purchase binary option, penawaran binary baik dari orang apapun entitas tertentu ya, yang mana tidak terregistrasi atau dengan US regulator, kamu tidak akan mendapatkan perlindungan dari regulasi terkait gitu apabila terjadi ya kayak terjadi apa-apa gitu. Tentu kan pemerintah Amerika kan juga mau warning gitu ya. Nanti kan bisa kalian coba lihat di sini. Kita coba baca ya, mana. Oke, ini assuming 50-50 chance of winning, 50-50. Ini pasti judi lah kalau ini 50-50. Oke lanjut, kita yang ini ya, yang ketiga coba. Saya ini ngomong ada dasarnya gitu loh. Ada ini situs regulator negara-negara maju ini. Ini malah European loh, bayangin European benua Eropa tuh. Securities, the European Securities and Market Authority ESMA nih menyetujui pembaruan larangan pemasaran, distribusi, penjualan binary option kepada retail clients ya, klien personal loh, pertunggal itu sejak 2 Juli 2018. Bayangin aja. Ini nanti kalian bisa baca lah lebih lengkapnya gitu. Ini ESMA, ini European loh yang nerbitin situsnya. Sebenarnya coba inilah terakhir, yang terakhir kita coba cari ini. High risk unpredictable investment, tidak investasi yang tidak bisa diistimewa. Ini gamble, judi pak. Important 3 Mei 2021 tahun kemarin bos, binary option provider
Bennett di ban loh pak, di ban loh dari retail klien sama ya tadi. Ini dari yang ini tuh dari asiknya ini loh. Asik tuh apa kalau kalian tahu? Australian Security. Australia aja ngatain gitu. Mau dilihat dari mana gitu loh sisi benarnya binary option itu. Ya kalau judi ya ngomong aja judi gitu, nggak usah judi di edukasi jadi bukan judi, jadi trading. Itu kan pembodohan publik kan. Resiko binary option. Oh, ini risetnya loh. Berarti ditemukan mencapai 80% binary option investor binary option loss. Ini kan ada keterangan. The reality is if the price doesn't move, kalau harganya itu tidak bergerak sesuai pilihan kita tuh akan kehilangan 100% gitu dari investasi kita. Sama kayak inilah, kayak ilustrasi yang saya inilah. Ini kan pasarnya 1 juta, ini kan 800.000 kan, nggak fair. Itu kan jelas merugikan gitu. Jadi ini juga scam. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri lah, baca lengkapnya itu. Dan kesimpulan yang diambil ini ya, binary option adalah judi ya, itu benar. Saya ngomong itu bukan pendapat saya, murni pendapat saya, tapi saya udah riset, saya sudah temukan itu di berbagai regulator negara-negara asing. Saya tunjukkan tadi langsung ke situsnya kan, live kan. Itu kan mereka mengatakan kalau binary option itu di-banned, dilarang. Dan kalau kita misalkan masih menyangkal kalau itu bukan judi karena itu pakai analisa dan segala macam, situ waras gak sih sebenarnya itu tok sih. Dan binary option itu bukan instrumen investasi apalagi trading, karena perlu digaris bawah ini, perlu di highlight ini, highlight ya, karena tidak ada aset yang ditransaksikan dan peluangnya ini 50-50. Ini mau dilihat dari sudut pandang apapun, ini it's judi. Mau diedukasi kayak nggak peduli saya mau untung atau rugi, kalau dasarnya judi, maupun mau itu diedukasi, mau itu pakai uang dingin, sama aja itu judi. Jadi saya rasa cukup sekian lah penjelasan saya kali ini. Saya rasa ini sudah cukup panjang, semoga bermanfaat kepada kalian. Jadi jangan lupa subscribe dan share video ini kepada kepada masyarakat lah, agar masyarakat atau pemerintah, agar kita bisa benar-benar menyadari hal ini itu bahaya. Bahaya itu bukan karena loss bisa loss atau apa ya, tapi ya memang nggak jelas itu loh. Kita kan nggak tahu itu kebijakannya itu seperti apa kalau seperti ini, dan banyak ditemukan kejanggalan di binary option ini tentunya. Jadi cukup sekian video kali ini, tunggu part 2 nya. Kalau ada apa-apa kalian bisa komunikasikan di email saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.